Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banyak gelondongan kayu bekas gergaji yang terbawa arus banjir tertimbun di kawasan Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan. Pasca banjir di Kabupaten Langkat, perlengkapan jualan rusak, pedagang pun merugi. Sekolah tertimbun lumpur dan tumpukan kayu gelondongan pasca banjir bandang di Tapanuli Selatan. Banjir yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Langkat, selain memutus akses jalan, juga melumpuhkan ekonomi warga. Salah satunya pedagang perlengkapan jualan mereka porak-poranda akibat diterjang luapan air sungai. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lapak dan perlengkapan dagangan ini kini belum bisa difungsikan lagi. Luapan air sungai yang merendam ribuan rumah di 15 kecamatan Kabupaten Langkat berdampak terhadap lumpuhnya perekonomian warga saat ini. Banyak warga yang mengalami kerugian hingga hampir ratusan juta rupiah. Junaidi, salah satu seorang pengusaha rumah makan di Kecamatan Tanjung Pura, mengalami kerugian fisik. Dirinya juga nyaris kehabisan modal untuk memulai dagangan yang hingga kini belum juga dapat diteruskan karena masih banjir. Jadi sudah seminggu ini tidak beraktivitas lah, tidak usaha. Untuk saat ini kalau seandainya besok atau lusa mau tidak mau pasti saya jualan, tapi tidak pakai selling, masih memakai meja. Karena semua udah hancur semua. Kalau kerugian sekitar 60. Warga berharap selain bantuan bahan pokok makanan untuk para korban banjir, pemerintah juga diminta memberikan subsidi pada para pelaku usaha yang mengalami kerugian besar akibat terjangan genangan air. Sebanyak 438.000 jiwa terdampak banjir dengan 19.000 lebih jiwa yang mengungsi di Kabupaten Langkat. Sementara untuk korban yang meninggal dunia tercatat 11 orang yang terdapat di 15 kecamatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Langkat masih berusaha memperbaiki kehidupan. Salah satunya jembatan sementara dibangun swadaya demi bisa berangkat sekolah dan bekerja. Warga berusaha membangun jembatan ini secara swadaya. Jembatan ini dibangun untuk perlintasan warga di 3 kecamatan di Kabupaten Langkat, yaitu Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Batang Serangan, dan Kecamatan Sawit Seberang. Pasca banjir 28 November lalu, jalan di kawasan Sawit Seberang amblas. Jembatan ini hanya dapat dilewati pengendara motor, karena jembatan penghubung tidak memadai untuk dilintasi roda 4. Meski terkesan seadanya, ratusan warga dari 3 kecamatan merasa lega karena setidaknya mereka dapat mengantar anak sekolah serta menuju ke lokasi kerja mereka. Itu terlalu deras, jadi mungkin yang bawahnya terkikis, jadinya ya mungkin ambruk gitu aja. Jadi ini akses untuk berapa kecamatan, penghubung kecamatan nih? Berapa ya? Ada Sawit Seberang sama Padang Tualang. Batang Serangan, Sawit Seberang. Tanjung Putus ini Tangkahan dah, Batang Serangan. Jadi kendaraan yang bisa melintas hanya sepeda motor aja kan? Iya, mobil nggak bisa, becak juga nggak bisa. Meski 2 minggu telah berlalu, usai terjangan banjir, ribuan rumah di 15 kecamatan di Kabupaten Langkat masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai 60 cm hingga 1,5 meter. Meski sebagian daerah sudah sedikit mengalami penurunan, namun di Kecamatan Tanjung Pura, kondisi debit air masih terbilang tinggi dan tak kunjung surut. Selain keterbatasan posko pengungsian yang lokasinya cukup jauh dari area banjir, pengungsi juga kekurangan stok makanan dan air bersih. Hal ini membuat sebagian warga terkadang terpaksa menggunakan air banjir untuk mencuci makanan dan menjadikan air minum untuk dimasak. Harapannya untuk kedepannya agar segera bentengnya diperbaiki ya Pak, tolong kali diperbaiki benteng-benteng. Banyak benteng yang pecah di Tanjung Pura nih Pak, jadi mohon sekali saya untuk membenarkan benteng ini supaya tidak terjadi banjir di kemudian hari. Banjir ini sering terjadi? Baru kali ini Pak, yang luar biasa sekali banjirnya di Tanjung Pura.
penyakit diare, demam, dan gatal-gatal. Itulah sejumlah penyakit yang kini dialami warga di Kabupaten Langkat. Sebanyak 1000-an warga mendatangi posko kesehatan untuk meminta obat dari penyakit yang dikeluhkan. Tidak hanya itu, tim medis yang mendapat tambahan personil dari relawan yang berasal dari rumah sakit dan mahasiswa kedokteran hingga kini masih berupaya untuk menjangkau korban banjir yang belum tersentuh bantuan obat dan makanan. Sementara bagi warga yang tidak dapat ditangani di posko kesehatan langsung dirujuk ke rumah sakit. Tadi ada pasien kami, anak-anak belum 5 tahun, dia muntah-muntah, mencret, kita sempat kasih obat juga. Tapi saat dikasih obat malah makin muntah, jadi kita langsung menganjurkan untuk rumah sakit yang masih tersedia di daerah Langkat ini. Berapa banyak? Sudah ada ratusan atau seperti apa, Dok? Kayaknya kalau harian kita ratusan, ini kita udah buka posko beberapa hari, waduh. Lebih dari 500 lah, 1000 mungkin udah ada kita. Kelangkaan bahan bakar minyak Pertalite dan Pertamax masih terus dirasakan warga di Kabupaten Langkat. Untuk mendapatkan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan mereka, warga harus mengantri panjang hingga menutupi setengah badan jalan di jalur lintas Medan Aceh. Bahkan warga rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak di area SPBU itu. Berarti sampai sekarang belum ada? Belum ada. Sekarang ini dari minyak kita bayar, harga kan. Inilah yang kami alami. Abang udah ngantri sampai berapa jam? Kurang lebih udah 1 jam, Bang. Ini pun masih banyak lagi depan kan. Bisa-bisa di sini 2 jam lah kami. Berarti sampai sekarang juga masih belum memenuhi? Belum, Bang. Minyak langka. Tetap Kami tunggu, Bang, kalau beli ketengan mahal. Berdasarkan data pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat, sebanyak 438.000 jiwa yang terdampak banjir dengan 20.000 jiwa yang mengungsi. Sementara hingga saat ini sudah 11 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat banjir. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan siapkan sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pasalnya sekolah-sekolah tertimbun lumpur dan tumpukan kayu gelondongan. Gedung sekolah ini kini tampak tertimbun material lumpur dan banyak potongan kayu gelondongan di lokasi sekolah. Sedangkan bangunan sekolah yang berada di Desa Aegaroga hanya menyisakan bangunan kamar mandi, sementara ruang kelas hanya menyisakan pondasi saja. Bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru yang terjadi pada 25 November lalu membuat sejumlah sekolah di 5 desa yang terdampak banjir ini rusak rata dengan tanah. Hal ini tentunya mengganggu proses belajar mengajar. Nantinya, pemerintah akan menggunakan fasilitas seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya untuk proses belajar mengajar, mengingat sejumlah siswa-siswi akan mengikuti ujian semester pada pekan depan. Kita sudah kondisikan di mana fasilitas sekolahnya yang kemudian tidak layak untuk ujian, itu nanti kita tempatkan di gedung yang ada di desa di tempat itu, apakah itu balai desa atau kantor kecamatan atau apapun lah yang masih ada yang bisa kemudian dilakukan untuk kegiatan ujian itu. Tapi sudah kita kondisikan, sekarang lagi diinventarisasi di tempat mana yang tidak bisa dan kemudian digantikan ke tempat mana. Alternatifnya tadi ya kantor-kantor pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat ada 23 bangunan sekolah di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan akibat tanah longsor dan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya di Kecamatan Batang Toru. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.